Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak santri dan santriwati yang di pesantren kilat Madrasah Senaga Banul Khair yang Bapak hormati, kesempatan pagi ini Bapak akan menyampaikan materi tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Anak sekalian, seringkali ketika hari dirasa begitu sibuk, kita melewatkan hari demi hari tanpa membaca Al-Quran. Jangankan satu juz, bahkan satu ayat pun lalai kita tantunkan. Ketahuilah bahwa alam semesta serta isinya terangkum rahasianya dalam 30 juz Al-Quran. Selain itu, banyak keutamaan dan kebaikan yang didapat ketika membaca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam Al-Quran terdapat 30 juz dengan 114 surat yang turun di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Untuk itu, membaca, menghafal, dan mentadaburi isi setiap ayat Al-Quran menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam. Berikut mengenai keutamaan yang didapat bagi setiap muslim yang senantiasa membaca, menghafal, menerapkan isi kandungan ayatnya dalam kehidupan. Yang pertama, merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi penghafal Al-Quran adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Karena tidak semua manusia mampu dengan mudah dapat hafal Al-Quran. Namun di sisi lain bukan berarti tidak ada kesempatan bagi umat lainnya dalam menghafal Al-Quran. Hanya saja perlu melewati fase rasa malas dan godaan syaitan dengan berusaha keras melawannya serta berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam hafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia, para sahabat. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran. Mereka itulah keluarga Allah dan pilihan-pilihan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Anak-anak sekalian, keutamaan yang kedua dalam membaca dan menghafal Al-Quran adalah menerima derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang gemar membaca dan menghafal kitabullah, yaitu Al-Quran. Apalagi sampai dapat mengamalkannya sepanjang waktu. Akan ada malaikat Allah yang selalu menemani dan memberikan rahmat kebaikan kepada hamba-Nya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan orang tua yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keutamaan yang ketiga, mendapatkan syafaat atau penolong di hari kiamat. Selain keutamaan di atas, membaca dan menghafal Al-Quran akan diberikan syafaat di hari akhir atau kiamat nanti. Yang pastinya kita semua sebagai umat muslim ingin mendapatkan syafaat atau penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan menolong dan menemani setelah hidup berakhir. Tidak hanya sebagai penolong, akan tapi sampai mati pun seorang muslim yang dekat dengan Al-Quran akan menerima kemuliaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti akan dapat memberikan syafaat yang baik bagi pembacanya. Para santri, santriawan dan santriwati, keutamaan yang keempat dalam membaca dan menghafal Al-Quran adalah pahala yang berlipat ganda, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf tersendiri. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkap oleh hadis di atas lebih diperuntukkan pada orang yang membacanya di luar sholat meski tidak dalam kondisi suci. Adapun keutamaan orang yang membaca Al-Quran dalam sholat serta dilakukan saat berdiri, maka balasannya peroleh yakni 100 kebaikan. Sedangkan membaca Al-Quran saat duduk sholat, maka balasan yang diperoleh yakni 50 kebaikan. Kemudian membaca Al-Quran dalam keadaan di luar sholat meski dengan kondisi suci akan mendapatkan balasan 25 kebaikan. Adapun dalam hadis lain tentang keutamaan membaca Al-Quran, telah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang artinya ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampunan untuknya. Di sini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yang kelima, yang terakhir, sebagai keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran adalah mendapatkan mahkota kemuliaan atau tajul karamah. Keutamaan selanjutnya adalah memperoleh mahkota kemuliaan atau tajul karamah ternyata tidak hanya untuk menghafal Al-Quran saja yang Allah pakaikan mahkota. Kedua orang tuanya juga mendapatkan mahkota yang terbuat dari cahaya selama mereka beriman kepada Allah dan tidak melakukan dosa besar. Di mana orang-orang yang tidak terlena oleh mengembala kambing dari membaca kitabku, maka berdirilah mereka dan dipakaikan kepada salah satu mereka mahkota kemuliaan. Diberikan kemenangan dengan tangan kanan dan kekekalan dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu bergadang tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya. Dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia sia-sia. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Awsat halaman 51 yang disahihkan oleh Al-Albani.
Itulah beberapa keutamaan dari membaca dan menghafal Al-Quran. Selain itu kita dianjurkan untuk mentadaburi dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat nanti. Masih banyak lagi keutamaan lainnya yang dapat kita raih, kebaikan dan pahalanya. Karena tidak hanya penghafal Al-Quran saja yang mendapatkan pahala atas setiap bacaan dan hafalan, namun pahala yang sama untuk sang pemberi Al-Quran, untuk sang pemberi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi kesempatan tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya serta mentadaburinya, kemudian dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Anak-anak sekalian, di akhir materi yang Bapak sampaikan ini, diharapkan apa yang Bapak sampaikan kamu dapat merangkum atau membuat tugas rangkuman daripada materi tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia.